Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali. Walaupun ibadah kita masih live streaming dan kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap hadir dan Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Dan saya menghimbau setiap kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur kepada Dia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bapa, sekalipun saat ini kami masih mengalami masa-masa sulit di bangsa kami, tapi kami mau tetap bersyukur ya Tuhan, karena kami melihat pertolongan-Mu tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Mari Bapa, saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami. Kami datang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau. Kami mau katakan Tuhan, kami datang kepadamu karena Engkau Allah yang layak ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapakku datang Ada
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan di hidupku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau layak, Engkau disembah, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami bersyukur, kami datang menyembah. Haleluya, Engkau Bapa bagi kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, Engkau baik bagi kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau tetap baik bagi kami ya Tuhan. Engkau tetap Bapa yang baik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Bapa terima kasih, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Bapa, bahkan sampai saat ini Tuhan kami melihat bahwa Engkau tetap menyertai setiap kami Tuhan. Bahkan di penghujung bulan ini Tuhan, dan kami akan segera memasuki bulan yang baru. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan. Hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa kami boleh kuat di dalam Engkau. Kami terus Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus beri hidup kami untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tetap berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami ya Tuhan, Engkaulah kota benteng kami Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami Tuhan. Kepadamu lah Tuhan kami berlari, mata kami tetap tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, sorak-sorai pengagungan kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Bersama dengan saya umat Tuhan dimanapun berada di rumah masing-masing, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita boleh terus berkata bahwa Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita tetap berkata Tuhan itu baik. Bukan ketika kita diberkati, tapi bahkan dalam masa-masa kesulitan, kesesakan kita boleh berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah
ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan dalam hidup kita. Mari kita katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain yang ku ini selain daripada Engkau. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Mari katakan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, ya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari katakan, Allah sumber, ya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali katakan, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Selamanya. Haleluya. Dia selamanya bagian dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya kita semua boleh dikuatkan dengan pujian kita kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ada kekuatan yang baru yang mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh dengar pesan Tuhan di akhir bulan ini. Dan saya percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah khususnya keluarga kita masing-masing. Mari kita boleh persiapkan hati kita untuk kita boleh disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berharap dalam Yesus. Mari katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari surat Paulus ke jemaat Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Filipi 2 ayat 12 sampai ke-18. Firman Tuhan demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Sejauh ini firman Tuhan yang tertulis dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Tema hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja pun kita berada saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Filipi. Di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan ditujukan kepada orang-orang kudus, kepada para pendidik jemaat dan kepada para diaken. Dengan kata lain bahwa jemaat di Filipi ini adalah orang-orang yang status kerohaniannya sudah matang, sudah mantap, sudah lahir baru, sudah bertumbuh, dan sudah berbuah dalam kebenaran dan kebajikan. Dan surat Paulus ini yang ke jemaat Filipi secara khusus adalah bertemakan tentang sukacita. Kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi dan di dalamnya banyak perkataan sukacita? Karena jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat yang senantiasa taat kepada firman Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, dan kepada Tuhan dan terus giat mengerjakan kebenaran. Hari ini temanya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita harus memahami dulu, apa itu arti keselamatan? Bagaimana mengerjakan keselamatan? Apa aspek-aspek yang harus kita lakukan, yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan dalam mengerjakan keselamatan, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Di rumah saja, bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan? Firman Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Pemahaman akan arti kata selamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan terbebas dan terhindar dari bahaya, dari malapetaka, dari bencana. Tidak ada kekurangan satu apapun, itulah arti selamat. Tidak mendapat gangguan, tidak ada kerusakan, sehat walafiat, tercapai maksud dan tujuan, tidak ada kegagalan. Nah, itu juga selamat. Terus kita mengatakan doa, selamat ulang tahun ya, selamat menempuh hidup baru ya, selamat memasuki rumah yang baru, selamat, selamat, selamat. Di dalamnya mengandung harapan supaya sejahtera terjadi bagi orang yang diselamatkan. Jadi keselamatan di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah artinya kesejahteraan dan kebahagiaan. Di dalam firman Tuhan, keselamatan bagi orang Kristen lebih dalam lagi. Bukan hanya sejahtera, sehat-sehat, tidak pernah sakit, tidak ada gangguan, tidak ada kerusakan. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi keselamatan bagi kita, orang-orang jadi tebusan Tuhan adalah penyelamatan jiwa dari dosa
dari kematian. Keselamatan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Kalau cuma selamat dari tabrakan itu bisa, tapi selamat dari kematian, selamat dari dosa, nah itu hanya ada di dalam Alkitab rahasianya. Keselamatan juga dapat disebut sebagai pembebasan, kemerdekaan, keamanan dari kodrat berdosa, dan diberikan janji hidup yang kekal di dalam Roh. Dan keselamatan adalah kebebasan dari hasrat dunia, hawa nafsu kita, yang mengarahkan manusia keluar dari penerangan dan persekutuan penuh dari Allah. Hasrat duniawi, kalau kita diselamatkan, akhirnya kita masuk ke dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dan akhirnya kita mengalami perubahan, dan kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Kalau kita mundur sedikit, sejarah pada penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi selama 5 hari, dan hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Sewaktu Allah menciptakan, dari hari pertama sampai hari ke-6 sebelum menciptakan manusia, Allah melihat ciptaannya itu baik. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia melihat bahwa ciptaannya itu sungguh sangat baik. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang diciptakan sungguh amat baik. Kenapa? Karena kesempurnaan penciptaan itu adalah pada saat Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan dunia ini, ketika Allah menciptakan pohon-pohon, ketika Allah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, semua hewan yang ada di udara, yang ada di bumi, yang ada di laut, itu semua dipersiapkan Allah sebelum menciptakan manusia. Dan pada saat penciptaan manusia, Allah mengatakan sungguh sangat baik. Artinya penciptaan Allah sempurna di dalam penciptaan manusia. Setelah menciptakan manusia, hari ke-7 Allah mengambil waktu istirahat. Itulah hari Sabat, itulah yang membuat kita hari Minggu menjadi hari peribadahan. Tetapi pada Kejadian 3, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang awalnya ada harmonisasi yang baik antara seluruh ciptaan, ada keindahan, ada keharmonisan, tidak ada saling menyakiti. Ular tidak menyakiti manusia, kalajengking nggak menyakiti manusia, hewan antar hewan nggak ada menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah dimulai peperangan antar ciptaan. Rumput-rumput pun jadi berduri, kalau diinjak bisa sakit. Hewan pun tidak teman lagi. Ular saja sudah mematok dan dikatakan kepala ular akan kita injak. Dan bukan hanya itu, penghukuman pun diberikan kepada kita. Penghukuman atas dosa. Tidak ada keselamatan lagi. Hubungan Allah terpisah. Terpisah Tuhan dengan manusia akibat dosa. Roma 3 ayat 23a dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat penciptaan manusia, Allah itu berembuk, Allah Tritunggal berembuk, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Maksudnya kemuliaan Allah diberikan kepada manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu rusak. Gambaran Allah rusak. Oleh karena apa? Manusia memberontak kepada Allah. Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Oleh karena itu dosa membuat manusia terpisah dari Allah, hilang kemuliaan, mati rohani, dan hukumannya adalah api neraka yang kekal. Efesus 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah, dihukum bukan hanya saja tentang kematian, tetapi selama hidup juga mengalami kesusahan. Pandemi COVID-19 tidak akan terjadi
kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Penyakit kanker nggak akan ada, AIDS, HIV tidak akan ada, lupus dan segala macam penyakit yang tidak bisa tersembuhkan saat ini tidak akan ada. Sakit penyakit tidak akan mematikan manusia. Tetapi semuanya sekarang kita alami karena apa? Karena kita sudah berdosa. Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi kesejahteraan, tidak ada lagi kesempurnaan. Dan ketika Allah memberikan hukum Taurat pun kepada bangsa Israel, hukum Taurat itu pun tidak menjamin bahwa manusia yang melakukannya bisa diselamatkan. Tahu kenapa? Karena dalam hukum Taurat, dari 10 hukum Taurat, melakukannya dengan sempurna baru bisa diselamatkan. Kalau ada satu hukum Taurat yang dilanggar, batal semuanya. Sama seperti penyakit TBC. Penyakit TBC 3 bulan, 6 bulan pengobatannya. Kalau dokter bilang 3 bulan, harus makan obat ini setiap hari. 1 hari saja gagal, lupa memakannya, gagal lagi supaya kembali ke nol. Hukum Taurat juga seperti itu. Dari semua hukum Taurat, kalau ada satu saja yang tidak dilakukan, maka semuanya tidak ada artinya. Manusia, bangsa Israel, berlelah-lelah melakukan hukum Taurat, tapi tidak satu pun mereka yang bisa diselamatkan. Oleh karena itu, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan, tidak akan binasa. Amin. Itulah satu-satunya janji yang diberikan Allah. Itulah kelebihan Allah, kita pencipta, Allah yang membentuk kita dalam kemuliaan. Sekalipun kita sudah jatuh ke dalam dosa, kasih-Nya itu kekal adanya. Dia melihat betapa malangnya manusia ciptaannya ini. Kalau bukan karena intervensi Allah sendiri, kalau bukan karena ide Allah sendiri, kalau bukan karena pikiran Allah sendiri, tidak ada yang bisa selamat. Dia harus menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Sama seperti orang ahli-ahli yang bikin robot, dia tahu kelemahan robot ini. Benar tidak? Dia tahu. Jadi kalau robot ini nanti ada sesuatu yang terjadi, dibongkar lagi robot itu, diulang lagi, salahnya di mana? Kita yang melihat robot itu tidak tahu apa-apa. Teman-teman robot pun tidak tahu apa-apa. Begitu juga kita manusia. Hanya pencipta kita saja yang tahu bagaimana memperbaiki manusia. Karena Dia yang membentuk kita dari semua sel-sel tubuh kita, aliran-aliran darah kita, hanya Allah yang tahu. Dia adalah pencipta kita. Oleh karena itu, hanya Dia sendirilah yang memiliki rancangan. Bagaimana caranya kalau manusia yang kuciptakan ini sudah rusak dan supaya kembali lagi memiliki kemuliaan? Dengan melakukan segala hukum Taurat, dia sudah gagal. Satu-satunya jalan adalah keselamatan yang dari Allah. Yesus harus datang ke dunia. Allah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, manusia, firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Bukan hanya Dia datang ke dunia ini sebagai bayi yang ajaib, tetapi Dia juga harus mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Bukan hanya tercurah darahnya, Dia harus sampai mati di kayu salib. Dia harus dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya bangkit saja, tetapi Dia juga naik ke surga. Sekarang Yesus di mana? Yesus itu kembali ke tahtanya yang kudus, yaitu surga. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah. Dialah yang memiliki surga. Oleh karena itu Dia harus kembali ke surga. Dan Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Ada tempat saya di surga. Bapak Ibu percaya ada tempatnya di surga? Pasti ya. Nah, firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Garis pertama, start awal yang harus kita miliki adalah bahwa kita sudah sungguh-sungguh memiliki keselamatan yang kekal itu. Keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Keselamatan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia.
Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata Paulus dalam Galatia 2:16. Dan di dalam Efesus dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena itu kita tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita ini. Kita diselamatkan karena anugerah, sola gratia. Kita diselamatkan karena beriman kepada Tuhan. Dan iman itu pun adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kekuatan kita, aku beriman, bukan. Tetapi Allah yang menganugerahkan iman itu juga di dalam kita. Jadi semua yang ada pada kita ini adalah perbuatan Allah. Dan firman Allah itu, kebenaran itulah juga yang memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita memahami sampai di sini, kita tidak salah tafsir lagi tentang ayat tentang pasal Filipi 2 ayat 12 sampai 18 ini. Kerjakanlah keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Banyak orang salah tafsir dengan kalimat ini dan menolak doktrin keselamatan yang mengatakan bahwa hanya karena anugerah saja, hanya karena iman, hanya karena firman Tuhan kita diselamatkan. Mereka berkata, mana mungkin? Oleh karena itu berpikir bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu ini berarti kita harus berjuang supaya kita diselamatkan. Oh no, tidak, salah. Itulah penafsiran yang salah. Kita tidak bisa berjuang, buktinya orang di perjanjian lama sudah mengerjakan hukum Taurat, tapi gagal total. Kenapa? Karena mereka tetap di dalam dosa. Dosa lebih kuat menguasai mereka, dosa mengikat mereka. Hanya oleh darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di kayu salib, hanya kuasa darah Tuhan Yesus itu saja yang mampu memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang sudah mati untuk seluruh dosa-dosa kita. Jika demikian konsepnya, berarti kita memahami bahwa keselamatan yang kita miliki sekarang ini tidak harus berhenti sampai di sini. Siapa yang sudah percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkannya? Coba tunjuk tangan Bapak Ibu yang ada di rumah. Coba lihat solek kiri kanannya anak-anaknya. Sudahkah anak-anak ini juga menjadi bagian kerajaan Allah? Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namanya tercatat di buku kehidupan. Dan dia bukan lagi warga bumi ini saja. Kalau KTP itu wajib kita punya ya. Tetapi status rohani kita adalah warga kerajaan Allah. Saya memiliki KTP itu. Saya punya identitas yang baru, yaitu warga kerajaan Allah. Kalau kita berkata bahwa kita sudah diselamatkan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu beberapa minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta. Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita baca kisah para rasul, setelah pencurahan Roh Kudus, orang-orang percaya pada masa itu, mereka berkumpul di rumah-rumah mereka masing-masing, mereka memecah-mecahkan roti, dan mereka berdoa, beribadah bersama, membaca kitab-kitab suci, dan mereka memberitakan Injil kepada semua orang. Dan satu kali khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat. Itulah kehebatan, kedahsyatan pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama hari ini juga bisa berkarya dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus tetap berkuasa di masa-masa pandemi ini. Apa yang kita lakukan? Tidur? Atau ada lagu ya? Bangun tidur, tidur lagi. Gimana itu lagu ya kakek-kakek itu ya, yang sudah meninggal itu, yang pakai gimbal itu, yang rambutnya gimbal, itu kan? Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi. Nah, itu dulu kesukaan anak-anak itu ya. Kalau kita di masa pandemi kerjanya begitu aja, tidur, makan, bangun, tidur, waduh, petik gitar cuma 3 kunci, setelah itu tidur lagi, nonton TV, anak-anak main game, setelah main game tidur lagi. Kalau begitu iman kita bisa menjadi lemah. Kita tidak bisa mengerjakan keselamatan kita. Paulus berkata kepada para diaken, para orang-orang kudus, para pendidik jemaat di Filipi. Orang-orang ini bukan orang-orang yang lemah. Orang-orang Filipi ini orang-orang yang suka melakukan pekerjaan Allah. Tetapi demikian pun mereka giatnya, Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Maksudnya terus-menerus kerjakan keselamatanmu. Jangan berhenti. Jangan pernah tertidur, apalagi mundur. COVID-19 tidak bisa membuat kita
menjadi terhalang memberitakan Injil. Kami masih pergi memberitakan Injil dengan mengikuti SOP pemerintah, pakai masker, jaga jarak, tapi Injil tetap harus diberitakan. Lewat media sosial, di Facebook, di WA, setiap pagi sharing firman Tuhan. Setiap hari ada orang yang bertanya, ayat ini bagaimana artinya? Konsultasi firman Tuhan. Nah, kalau kita ada masalah, ayo kita SMS, WA, calling, atau chatting sama Ibu Gembala, Bapak Gembala, para pelayan yang lain. Aku sedang begini. Nah, kalau ada jemaat yang sakit kita tahu, ayo kita berdoa. Untuk sekarang nggak bisa saling mengunjungi, tapi sekarang sudah ada PSBB sudah dibuka ya. Sekarang kita masuk ke new normal. Kehidupan kita akan kita sendiri saja yang mengelolanya. Bagaimana gaya hidup kita sekarang? Tetap pakai masker, jaga jarak, tetap melakukan kegiatan kita masing-masing. Kalau di masa-masa PSBB kemarin pun kita bisa berjuang tetap melakukan apa yang Tuhan firmankan, maka pada masa-masa sekarang juga, masa-masa new normal, Tuhan juga mengharapkan kita untuk terus mengerjakan keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu, mengerjakan keselamatan pada Filipi 2 ini bukan kita melakukan sesuatu supaya kita diselamatkan, bukan. Tetapi kita melakukan segala sesuatu karena kita sudah diselamatkan. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka kita mengerjakan keselamatan kita. Bapak Ibu yang di rumah nggak memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita di Cikot, mereka tuh berjuang bagaimana bikin live streaming, bagaimana bikin recording. Yang tidak tahu tentang apa-apa, mereka berjuang entah dari mana cari aplikasi. Ya kita yang nggak tahu, kita mendukung mereka dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, nggak gampang, tidak gampang membuat pelayanan online seperti ini. Saya salut sama mereka. Tuhan pasti mempertimbangkan dan Tuhan pasti menyediakan bagi mereka upah yang besar. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap coba berpikir di masa pandemi ini apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita melakukannya? Apa yang kita kerjakan selama di rumah? Kerjakanlah keselamatanmu, tetap, terus menerus, tidak mundur. Kalau Pak Gembala tidak melihat, jadi gak usah berdoa. Kalau nggak diperhatikan, kalau nggak dikoreksi, tidak berdoa. Nyanyi pun sekali seminggu, itu pun pas saat ibadah. Itu pun kalau jadi ibadah. Kalau nggak ada ibadah live streaming, aduh, kayak ada satu kali ada live streaming kita gagal ya karena sinyal jam 11 malam. Akhirnya satu minggu itu nggak ada ibadah di Cikot sebelum jam 11 malam. Bapak Ibu pergi kemana? Apakah mencari live streaming yang lain? Kalau begitu, puji Tuhan. Kalau kami biasa ada ibadah di rumah. Jadi nggak ada live streaming, sudah terbiasa memiliki ibadah di rumah. COVID ini membuat kita menjadi kreatif. Semua warga gereja memiliki ibadah masing-masing di rumah, amin. Membentuk mesbah masing-masing di rumah, amin. Bapak-bapak sebagai imam, maju, bergerak, arahkan istri dan anak-anak, ayo kita mulai. Tidak peduli suara yang sumbang, tidak peduli nggak tahu main gitar, tidak peduli tidak tahu bernyanyi, tidak peduli tidak pintar berkata-kata dalam berdoa. Yang penting kita datang memuji Tuhan bersama-sama dengan anak dan istri kita, dengan semua orang yang ada di rumah kita. Seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami hanya menyembah Allah saja. Di masa COVID ini, ada banyak sekali orang yang khawatir, ada banyak orang yang ketakutan. Kalau maju, kena, mundur, kena. Maju ke keramaian, takut COVID. Di rumah saja pun takut COVID. Katanya COVID bukan hanya bersentuhan. Kak Petrus tadi kirim ya, dari udara pun. Waduh, udara dari mana ke mana kita nggak tahu. Ketakutan itu membuat kita menjadi stres. Dan kalau kita stres, daya imun kita pun menjadi turun. Pada saat daya imun tubuh kita turun, pada saat itu serangan virus cepat untuk menyebar. Tapi ingatlah firman Tuhan berkata, bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Tuhan berkata bahwa engkau biji mataku, aku melindungi engkau. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Akhirnya kita tidak takut lagi apapun. Tetapi tidak konyol juga. Tetap kita memiliki hikmat.
mengikuti standar operasional yang sudah diberikan oleh pemerintah kita, oleh pemimpin gereja kita, oleh pemimpin jemaat kita. Berdoa di rumah. Doa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Membaca Alkitab firman Tuhan. Kalau selama ini ada alasan, aduh kalau aku pergi kerja, baca Alkitab nggak sempat, hari-hariku habis. Sekarang di masa-masa sekarang nggak ada alasan. Berapa jam satu hari kita baca Alkitab? Berapa jam satu hari kita tidur? Bersekutu dengan saudara seiman, bukan harus bertemu, tetapi bisa lewat telepon. Bersaksi memberitakan Injil seperti yang saya katakan tadi. Bisa secara langsung, bisa lewat media yang kita miliki saat ini. Segala sesuatu yang kita punya, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang semakin banyak orang loh, di Facebook saya lihat ya, banyak sekali orang menaburkan firman Tuhan. Semakin banyak orang yang pintar masak, semakin banyak orang yang pintar berkebun. Yang nggak tahu masak bisa masak, yang nggak tahu baca firman sekarang lewatin apa tuh, kirimin firman Tuhan, oh hebat. Masa-masa sekarang ini kalau kita mau ambil positifnya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita dikuasai ketakutan, kita tidak akan kreatif. Oleh karena itu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya, kita tetap menghormati Tuhan dalam kondisi sekarang ini, dalam keadaan yang sesempit sekarang ini, sesulit sekarang ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tenang-tenang saja. Tidak ada alasan bagi kita untuk diam, pasif, tidak melakukan action. Orang Kristen memiliki Roh Kudus. Orang kudus itu dikaruniakan Roh Kudus pada saat percaya. Roh Kudus itu tidak bisa diam, dia bergerak terus dinamis melakukan sesuatu. Hari ini aku melakukan seperti ini, besok aku melakukan apa? Bapak Ibu perhatikan, perumpamaan tentang talenta itu sungguh benar. Kepada orang yang punya 5 talenta, Tuhan tambahkan 5 talenta. Orang yang punya 2 talenta, Tuhan tambahkan lagi 2 talenta. Tapi yang menyembunyikan talentanya, Tuhan ambil dari dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita punya? Kembangkan. Karunia apa yang kita punya? Menasehati, mendoakan, karunia memuji Tuhan, melayani, memberi. Saya salut dengan seorang pendeta yang masa COVID setiap hari pergi membawa sembako, bukan hanya memberikannya kepada jemaatnya saja, tapi kepada semua orang. Kepada semua orang dia berikan. Dia tidak takut bahaya. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu itu, Bapak pendeta itu masih hidup. Saya salut. Karena melihat Bapak itu udah tua, udah 60 tahun istrinya. Bapak itu 56 tahun, lebih tua istrinya sedikit. Semangatnya seperti itu melewati COVID. Akhirnya kita bilang, Tuhan, aku masih lebih muda. Akhirnya kami ikut. Apa yang bisa kami bantu, Bu? Apa yang bisa kami bantu, Pak? Mencari dana, mencari donatur, memberikannya kepada orang. Dan saat ini mereka membuka juga pelayanan. Pergi mereka penginjilan ke pantai-pantai. Dengan tetap membawa masker, tetap menjaga jarak. Kalau kita memiliki karunia sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, pasti Roh Kudus itu bergerak. Oleh karena itu kalau Roh Kudus sudah bergerak, kita jangan diam saja di rumah. Kita jangan diam-diam saja. Kalau Roh Kudus pagi-pagi ya, ini kemalasan, kedagingan ini, daging kita ini, makanya dikatakan daging lemah, roh bernyala-nyala. Bangun tidur ya jam 2 pagi. Orang udah sholat tahajud di sebelah sana. Kita jam 2 pagi udah diingatkan Tuhan. Oh, malam-malam bilang, Tuhan, aku besok pagi tolong doakan ya, aku mau doa subuh. Jam 2 dibangunkan. Del, bangun. Aha, masih jam 2 Tuhan. Gak jadi bangun. Dibangunkan jam 4. Itu udah masa apa tuh namanya? Sholat subuh. Tadi kan sholat tahajud. Sekarang sholat subuh jam 4 pagi. Bangun. Dibangunkan, nggak pakai alarm, tapi dalam badan kita sendiri sudah dibangkitkan Tuhan. Masih jam 4 Tuhan. Jam 5 udah selesai mereka sholat subuh. Setengah 6 udah keroncang-keroncang tetangga. Kita tetap tidak bangun. Tuhan mau bilang apa? Hei, aku sudah bangunkan kau dari tadi, tapi kau di mana? Ya Tuhan, aku janji Tuhan. Besok aku tidak melakukan lagi. Besok lagi. Akhirnya lagu bapak-bapak tadi itu yang dilakukan. Tidur lagi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, artinya bersemangat melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam kapasitas apapun. Apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Kalau orang sakit tetangga, apa yang kita kerjakan di
di masa COVID ini? Bawa dia makanan sedikit saja, atau apa yang kita punya lah yang bisa kita bagikan kepada mereka. Apa yang kita kerjakan? Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Selama kita masih hidup di dunia ini, itu adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk berkarya bagi Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, bagiku di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, COVID tidak bisa membunuh kita. Orang mati karena COVID karena Allah mengizinkannya. Itu konsep firman Tuhan. Jadi kalau saya mati pun sekarang, bukan COVID-nya yang mematikan saya, tapi Allah mengizinkan hal itu terjadi. Kalau tidak diizinkan, tidak akan mati. Oleh karena itu, kalau kita mati pun, kita mati di dalam Kristus. Kalau kita hidup sekarang, berarti kita harus berjuang lagi, menghasilkan buah. Menghasilkan buah, bagaimana caranya supaya orang, dimulai dari rumah kita, supaya keluargaku ini menjadi keluarga yang mencintai Tuhan. Supaya jemaat yang ada di gerejaku menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Kristus. Supaya kelilingku, supaya tempat kerjaku. Sekarang sudah banyak orang yang bekerja ke kantor masing-masing. Apa yang kita lakukan di kantor? Apa yang kita lakukan dengan teman kita? Apakah kita dikuasai ketakutan? Tidak mau lagi berbicara dengan mereka? Tidak. Kita harus tetap menjaga jalinan kasih dengan mereka, menjaga silaturahmi dengan mereka. Kalau mereka membutuhkan bantuan, kita tetap membantu mereka. Tetapi ingat, ada SOP-nya. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan dikatakan terus-menerus dengan rasa hormat, dengan rasa takut dan gentar kepada Allah. Sangat sulit melakukan hal itu Bapak Ibu. Tetapi di dalam firman Tuhan ayat 13 dikatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita memiliki niat untuk terus mengerjakan keselamatan kita, kalau kita memiliki motivasi untuk terus melayani Tuhan, kalau kita memiliki motivasi untuk terus beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hubungan pribadi kita mau kita terus naikkan, mesbah di rumah kita masing-masing mau kita terus kembangkan, maka Tuhan sendiri akan berinisiatif. Dia akan mengintervensi hidup kita untuk membuat segala sesuatu yang akan kita lakukan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sedikit lagi ada aspek yang harus diperhatikan dalam mengerjakan keselamatan, yaitu mengerjakan segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya tidak mengkotak-kotakkan pelayanannya. Aku mau WL aja. Aku nggak mau jadi singer, aku WL aja. Padahal fungsinya sama ya, cuma beda dikit aja. Aku nggak mau cuman asar, nggak mau penerima tamu, nggak kelihatan. Apalagi cuman pembaca pengumuman, cuman gitu aja. Kalau ada orang yang memilah-milah pelayanan seperti itu, sebenarnya apapun yang dilakukannya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara yang dikasih, apapun yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, oleh hamba Tuhan, oleh para majelis, kita mengambilnya. Sekalipun kita kurang tahu, kita terus mengatakan, oke, aku coba. Mana tahu Tuhan akan memberikan karunia untuk hal itu. Saya percaya Kak Rahel ya, yang suka pegang multimedia sekarang, saya tahu, kayaknya jurusannya bukan itu deh. Kak Rahel jurusannya multimedia enggak ya? Enggak. Kayak Kak Angel, enggak, jurusannya enggak main drum kotak-kotak ini, bukan. Dia bukan itu jurusannya. Saya juga jurusan saya bukan khotbah. Tapi ketika disuruh model khotbah, saya bilang siap. Siap Pak. Hari Rabu pelayanan, siap Pak. Kalau tidak ada pelayanan terbentur, pasti siap. Kalau kesehatan prima, pasti siap. Tidak ada alasan untuk menolak pelayanan. Melakukan segala sesuatu. Yang kedua, melakukannya dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Kalau hatimu sedang tidak baik, nggak usah melayani. Kalau kau cemburu dengan pelayanan orang lain, nggak usah melayani. Koreksi dulu. Kalau kita sudah siap melayani, kalau mata kita sudah tertuju melihat Tuhan, tidak peduli apa kata orang, apakah diejek ataukah dicemooh, pokoknya kita terus maju melayani Tuhan. Kalau itu ada dalam konsep kita, majulah terus melayani. Tapi di saat kita melihat, kenapa cuman Kak Rahel ini main drum?
Aku kan bisa, padahal dia nggak tahu apa-apa tentang drum, tapi dia cemburu. Saya punya teman dulu begitu. Dia nggak mau mengiringi saya main musik, karena dia bilang, yang main MC siapa? Del, nggak mau katanya. Saya nggak tahu kenapa dia nggak mau. Sampai hari ini, kerohaniannya tetap di bawah. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertumbuh melihat orang lain lebih maju dari dia. Saya sangat bersyukur kalau ada anak-anak maju melayani Tuhan. Saya sangat bersyukur. Justru saya mengajari orang. Makanya mengajari orang, apa yang kita punya kita ajarkan, kita transfer sama orang. Gak boleh pelit dengan ilmu. Saya di sini jadi WR masih junior ya. Sering saya rendah diri. Kak Erin jangan aku lah gitu. Kenapa tante? Yang senior dulu. Gak ada yang senior, gak ada yang senior. Kenapa? Karena prinsip bagi Erin itu semua dilakukan untuk Tuhan. Apa yang kau punya maksimalkan. Kalau sudah maksimal ya itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya 10, tapi kita kasih 7, nah Tuhan akan marah sama kita. Tapi kalau kita memang punya 8, kita berikan 8 kepada Tuhan, ya Tuhan sangat bersuka cita. Amin. Apa yang kita punya? Sebanyak apa harta kita? Sebanyak apa karunia kita? Sebanyak apa pengetahuan kita, kepintaran kita, kemampuan kita? Ayo kerahkan semua untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus. Jadi kita nggak bertumbuh sendiri, kita tidak capek sendiri, kita tidak mencari kehormatan sendiri, kita tidak mencari puji-pujian sendiri. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Aspek yang ketiga, mengerjakan keselamatan kita harus terus berpegang pada firman Tuhan. Sola Scriptura. Hanya karena kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, percuma kita melayani Tuhan kalau kita tidak memahami firman Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sendiri di sekolah minggu ya lagunya paling gampang itu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau ada orang melayani tidak baca kitab 1 hari, stop pelayanan. Kenapa? Sok jago. Yesus saja yang sudah anak Allah, pagi-pagi buta dia datang, dia pergi ke tempat yang teduh. Dia pergi ke kebun, ke taman, hanya untuk berkomunikasi dengan Allahnya. Oleh karena itu ketika pencobaan di padang gurun, iblis itu menggoyang dia dengan firman Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan juga, Yesus menghantam iblis itu dan akhirnya merenyah-nyerah. Sekarang ada banyak pengajaran sesat. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan dengan benar, maka kita akan ikut disesatkan. Pelayan Tuhan, kalau tidak berdoa, gak usah melayani. Kalau tidak memiliki saat teduh yang benar, gak usah melayani. Kenapa? Biarkan dulu Tuhan melayani kita masing-masing. Biarkan Tuhan bebas dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah bebas dalam hidup kita, maka Tuhan akan membawa kita bebas juga untuk melayani Dia dan melayani jemaat. Amin. Pemahaman akan kebenaran firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Oleh karena itu gereja kita, kalau bukan ada COVID ini sebenarnya kita udah masuk ke KOM ya, udah ada kita jadwal KOM, tapi masih tertunda. Sudah selesai, sudah bebas, tidak ada alasan bagi jemaat tidak ikut dalam KOM. Bapak Ibu yang belum mendaftar peserta KOM, pada saat gereja kita dibuka lagi nanti, ibadah yang seperti biasa, bisa kembali mendaftar ikut KOM. Amin. Yang terakhir, tujuan kita mengerjakan keselamatan adalah 1, supaya kita bertumbuh di dalam pengudusan hidup. Di dalam ayat 15 dikatakan, supaya kita hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Apa tujuannya kita mengerjakan keselamatan kita? Bukan supaya selamat lagi, karena kita sudah diselamatkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tetapi kita supaya bertumbuh di dalam pengudusan hidup. Perhatikan, kalau setiap hari kita melakukan pelayanan, tidak ada kesempatan kita untuk mikir-mikirin yang nggak benar. Kalau setiap hari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan pelayanan, tidak sempat kita untuk melakukan hal-hal yang najis. Oleh karena itu dikatakan supaya kamu hidup kudus dan tidak bercela. Efesus 1 ayat 4 dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, tidak beraib. Oleh karena itu pada masa pengangkatan kita bisa terikut nanti. Pada masa Yesus datang kedua kali, kita dilihat kudus. Kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Yang kedua, supaya kamu menjadi saksi di tengah dunia yang bengkok hatinya ini.
dua cara kesaksian. Kesaksian yang verbal, yang pertama adalah kesaksian memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena Yesus sudah menyelamatkan aku, maka aku pun memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang yang aku tahu mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kesaksian yang kedua adalah kesaksian non-verbal, yaitu kesaksian hidup kita. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang itu harus bersinar, harus memberikan pengaruh. Kamu adalah garam dunia. Kamu jangan digarami, kamu jangan dinasehati lagi, tetapi kamu menasehati orang. Hidupmu kudus, hidupmu jaga. Kalau orang merokok di luar sana, kita nggak merokok lagi. Kalau orang berantem di pasar sana, kita nggak berantem lagi. Nah, itu contohnya. Hidup kita menjadi kesaksian. Alkitab yang terbuka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kesaksian verbal dan kesaksian non-verbal harus berjalan seiringan. Saat kita memberitakan Yesus adalah juru selamat, Allah mengasihimu, maka kita pun harus hidup di dalam kasih itu. Yang ketiga, kenapa? Apa tujuan kita hidup tetap dalam mengerjakan keselamatan? Yang ketiga adalah supaya kita hidup bersukacita. Ini adalah yang terakhir, supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Filipi ini adalah jemaat di mana Paulus mengatakan, aku bersukacita melihatmu, melihat pertumbuhan imanmu. Di dalam doaku pun aku bersukacita. Kalau aku mengingatmu pun aku bersukacita. Aku sangat merindukan engkau. Saya pengen Pak Petrus ngomong kayak gitu kepada kita. Aku rindu melihatmu. Bukan karena ada love eros, tetapi karena dia melihat pertumbuhan jemaat. Karena dia melihat bagaimana jemaat bertumbuh sekalipun dalam COVID. Tidak ada ibadah yang serius seperti ini. Tidak ada ibadah yang bertatap muka. Tetapi semua jemaat bertumbuh. Alangkah bahagianya seorang pemimpin karena jemaatnya tetap di dalam mengerjakan keselamatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan hanya menyenangkan Paulus saja, bukan hanya menyenangkan pemimpin saja, tetapi kita pun akan mengalami sukacita. Saya yakin kita semua yang dalam live streaming, dalam membuat pelayanan ini, kita bersorak-sorak ketika kita yes, selesai, bagus, rekamannya bagus. Kita bersukacita, kenapa? Karena tujuannya tercapai. Kalau tujuan hidup kita mengerjakan keselamatan itu tercapai, maka hidup kita akan bersukacita. Amin. Roh Kudus dalam hati kita, itu yang mengaruniakan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan kita. Dalam Filipi 1:26 dikatakan, sehingga kemegahanmu dalam Kristus semakin bertambah. Karunia apa yang kita miliki? Ayo kembangkan. Tetap kita di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Berjuang bersama melayani, membuat jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan akhirnya akan mendatangkan hasil yang maksimal. Kita semuanya bersukacita dan Allah dimuliakan. Itulah tujuan kita mengerjakan keselamatan kita. Sudahkah kita mengerjakannya? Lewat firman Tuhan kali ini, marilah kita untuk hari-hari ke depan di masa new normal ini, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk terus mengerjakan keselamatan kita. Amin. Saya undang pemusik. Kita sama-sama menaikkan lagu yang sudah populer ini. Dan ini menjadi doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini udah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku.
kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan hari ini. Pesan Tuhan yang begitu jelas bagi kami umat-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kami terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di masa new normal ini Tuhan, kami boleh menjadi umat-Mu yang kreatif ya Tuhan. Kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Dalam hari ke hari Tuhan, firman-Mu terus Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan kami oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Delfrita Tuhan yang menyampaikan firman di tengah-tengah kami. Bapak berkati keluarganya Tuhan, berkati suami dan anak-anak Tuhan. Bahkan keluarga ini semakin Engkau bawa, semakin tinggi, terbang bersama dengan Engkau Tuhan, sampai kepada tujuan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, kita ada beberapa pengumuman. Untuk minggu depan, sebelum ada pengumuman yang jelas, kita akan tetap mengadakan ibadah live streaming. Setiap jam 10 pagi, satu kali ibadah live streaming. Dan kita akan mempersiapkan setiap diri kita masing-masing, keluarga kita, untuk kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Dan yang kedua Bapak Ibu, ada persembahan persepuluhan dan persembahan minggu. Kita boleh lihat di bawah ini di flyer kita, GBI Cikarang Kota. Dan yang ketiga adalah Sunday School. Nah, kita akan tetap adakan setelah ibadah live streaming, yaitu jam 12 siang. Dan saya berharap Bapak Ibu yang memiliki anak putra putri di rumah, mari arahkan mereka untuk mereka juga boleh beribadah Sunday School di GBI Cikarang Kota lewat live streaming kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita berkata kepada Tuhan, Dia boleh memberkati kita terus. Dia terus menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. kepadamu, Kepadamu, Yesus. kepadamu. Kepadamu, Yesus. Kami sangat merasakan penyertaan Tuhan, di mana dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di ibadah live streaming yang kami lakukan ini, semuanya berjalan dengan baik. Kami sangat juga percaya setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, bahkan siapapun tidak terkecuali yang mendengar,
pasti mereka diteguhkan Tuhan. Pasti mereka dikuatkan Tuhan. Pasti mereka dihiburkan Tuhan. Pasti mereka juga akan mengambil sebuah komitmen untuk melakukan yang terbaik dalam hidup mereka, ya Tuhan. Terima kasih bawa kami ke dalam kedewasaan rohani. Ubahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Ketika perkenanan Allah terjadi dalam hidup kami tidak pernah ragu. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah dan berjalan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, pasti semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena kami tahu kasih-Mu melimpah bagi setiap orang-orang yang melakukan kehendak. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sebentar akan berpisah yang satu dengan yang lain lewat acara live streaming ini, kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah beranjak dari kami. Kasih-Mu terus mengalir dengan limpah dalam hidup kami, sampai pada akhirnya kami ketemu di live streaming yang berikutnya. Jemaat yang Tuhan kasihi, angkatlah kedua tangan-Mu, buka hatimu, pulanglah. Terimalah kasih karunia yang limpah dari Allah kita di surga, di dalam putranya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh-Nya yang kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha, yang menjemput kita di awan-awan yang permai. Diberikannya kita damai, sukacita, pengharapan besar, dan kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Sekali lagi semua kita yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan dengan iman, dengan suara keras, bersama-sama kita katakan bagi Dia, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang saya mau tambahkan kepada kita sehubungan dengan perubahan waktu. Yang Sunday School biasanya ya diadakan pada pukul 12 siang. Sekarang kita majukan menjadi jam 8 pagi. Ya, saya minta kepada orang tua supaya ya menyampaikan baik-baik kepada anaknya, supaya mereka juga mendapatkan berkat lewat live streaming kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang saya mau tambahkan adalah ya bagi jemaat Tuhan yang juga membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah ditetapkan. Dan demikian juga Bapak Ibu yang akan bergabung dengan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di Gereja GBI Cikarang Kota, boleh menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini. Ya, itu aja pengumuman tambahan dari saya. Dengan semangat maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah